Kimi. Ntar gue follow up lo yang bingung lo. Lo yang follow up gak ada yang nyapu lo pusing. Gue sih gak mau ikut-ikutan ya. Iya, gua yang pancing nih ya, mesin kamu ya. Tim Liquid Filipin, itu dia sesuai dengan prediksi Forecasters dan Vitality. I'm Kimi. Tapi bisa Haya sih ini untuk Vitality juga. Wah, bisa banget. Baxia dulu gak sih yang Saga nyambil nih? Atau Baxia Rom ya? Baxia Jungle. Oh, bisa juga. Bisa kan? Nah, kan terdengar Baxia. Jagal gak sih? Kakashi. Hotaki kashi. Aku juga mau ngomong gak bisa ya. Hotaki. Bisanya yang Sanjo. Ayo bisa. Sanjo. Suwe Kakashi ya. Nah, Enggak. Bang Oji udah. jadi lu kayak lagi doain orang lu. Hatake Kakashi. Udah. Tim Liquid ya sekarang. Ya berarti Udah. Oh, sorry. Udah. Nah ini Baxia mana nih? Rom, EXP, Gua, Mid. ngeliat ini, roam gua. Ram ya? Roam gua. Aku apa? Mid. Gold lane. Mid ya? Ini Vitality bro. Bukan, beda. Bebas. Everything can happen bro. Bener. Kenapa sih Nevin itu stigmanya negatif? Tentang nama Instagramnya pin tadi ya. Males lah gue digini-gini ini. Joy. Mulai ini. Joy gak sih? Enggak ya? Waduh. Ternyata nih ya. Walaupun ada Baxia, ternyata tak masalah. Fredrinnya ambil. Gua malam ya, gua ngeliat Fredrin, gua gebukin sama Angela, sampai maghrib kagak mati-mati ngeliat. Buset dah. Iya, Gue support ya. Iya mana kalau udah sekarat makin Makin- sakit. makin power. Iya. Kemarin sekali geprek gue 4.000. Sumpah baru semalam terjadi. Sama gua juga semalam, 4.000 gak sih? Agak trauma tuh gua lawan Fredrin semalam. Udah pakai DHS, si Halbert semua segala macam, kok kagak tumbang-tumbang nih orang. Gelo sekali gubrak mudar. Bener sih. Apa perlu banget nih bawa kari? Bawa kari di kanan. Wah, karinya bakal kemakan Kimi sih. Iya. Range-nya ya. Iya, Loi. Kenapa nggak mainin Cloud? Cel jago loh main Cloud. Iya benar. Ya, Sedangkan Cloud juga bisa mengutuk seorang Fredrin. Bisa dengan Trinity Attack Speed itu ya, Iya. DHS ya. Sama juga. Tapi ke cancelnya juga sangat mudah gitu. Nah, problemnya kalau Cloud itu biasanya kalau main sama Fredrin ya, itu tuh ulti itu nggak boleh jadi utama. Iya kena cancel kan. Iya, karena Cloud yang bisa bermain dengan basic attack itu biasanya Cloud yang jago. Deh. Karena Cloud itu sebenarnya powernya di basic attack. Blazing Blade tuh cuma side dish lah. Side dish. Iya. Nah, Grangernya Ben ya. Hero-hero yang bisa kit-kit. Ini kenapa mati-mati layar saya. Kita geser. Nevin mencet-mencet tuh dari tadi tuh. Iya, ini aku bisa mencet ini sih. Nah, itu dia tuh. Kamu berarti yang Enggak, bikin... ini tombol meja. Iya, tapi udah dimatiin soalnya dimainin mulu sama caster. Oh, iya, Siapa bener. geser kemarin? Dia mainin. Ya banyak. Ini salah satunya. Salah satunya nih berdua. Aduh. Dasar. Caster nakal. Chip, setelah Chip ya, satu pilihan lagi ya, Roamer. Selanjutnya tapi ternyata ke arah gold lane terlebih dahulu ada Moskov yang Iya. ditutup. Goldennya Iya. belum kelihatan ya. Sama-sama belum punya ya, Mhm. baru sadar juga. Enak dia pick sekarang. God lane-nya. Ya, ini mau Ben Kari, Cloud, Beatrix atau Mati lagi. Banyak sih sebenarnya dan dari tim Liquid juga mereka harus bawa tipikal gold lane yang punya DPS. mobility, DPS dan mobility ya sih. Iya, Cloud udah paling Cloud. punya ya kan DPS dan Jadi mobility. justru buat tim Liquid juga bisa gitu kan. Bener, sama. Ini buat bisa Vitality kabur-kabur. Vitality juga sama. Oh, tidak ternyata Johat. Tetap ya. Oh karena Nah. kemarin dibawain ya jauh headnya Vitality. Bisa dikirim kan nanti pakai diversion kan. Aduh capek sih itu lawannya. Bener. Tapi kalau tim Liquid pengen membawa Kiminya di gold nih ya, Oh geser. geser. Novaria juga bukan pilihan yang buruk ya untuk kayak Open map. open map tentunya biar gimana rumputan ini tidak menjadi bahaya gitu untuk mereka. Boleh sih. Pokingnya juga enak banget. Dan juga jauh ya, Jauh, range jauh. jadi lumayan sulit untuk dijangkau sama Hayabusa. Atau banget sama Baxia juga. Ya. Safe. Tapi let's see. Vitality pilihan seperti apa yang akan mereka prioritaskan? Apakah memang mau save gold lane dulu? Karena kan ini posisinya masih rebutan ya. Atau justru ada pilihan lain? Apa tuh? I'm the priestess of Didit primal ya? lightning, the hunter of all Masih the gak evil dibuka gods. God laner ya. Iya, dirahasiakan ya. Dirahasiakan untuk si Karena Cel. poolnya juga banyak kan buat Iya. Cel itu sendiri, bahkan Bruno Ini juga. Beatrice juga bisa ngeri. Beatrice Kalau mau main Beatrice. front to back bisa Beatrice juga.
Ini kalau ngomongin ke arah Beatrix ya, ini malah kombonya itu bisa numbangin si Ramichi. Pakai Benetrix sudah puing. Gitu. Oke, dari tim Liquid Filipina 2 lagi yang akan diambil. Ya aku berpikirnya ini Kimnya digolkan sih. Kimnya digolkan. Waduh, Kari ternyata ya. Wah, Kari. Wah, nggak expect Karinya di mereka. Dan sekarang kalau ngomongin ke arah Cloud belum cukup sih kalau ngelawan Kari. Iya, berat banget sih. Iya. Ada baiknya kalau memang mau dari all front to back ini sekalian aja main Beatrix. Iya, masih karena Beatrix sih. Masalahnya dia punya Louis juga gitu loh. Depannya itu bisa ditutup sama-sama front to back. Tapi kalau mau main ke belakang gua nggak tahu, gua nggak nyaranin Cloud sih lebih tepatnya. Beatrix kombonya sama Edith juga enak banget nanti. Iya, pokoknya Beatrix itu setidaknya dia punya Benetrix burst yang besar dan range-nya jauh. Udah itu dulu. Iya. Sekarang mau pakai apa lagi dia? Kari tadi masih menjadi pilihan. Iritel susah. Iritel lama banget. Iritel tuh nggak bisa tembusin langsung ke atas sama Fredrin masalahnya. Iya, dan ngandelin ulti juga ya. Dan ternyata Nathan. Debut pick ya. Debut. Buat Nathan nih. Gue nggak expect Nathan sih. Sama. Nggak ada yang expect. Bukan, masalah ini sama-sama dua-duanya nggak bisa pakai Win of Nature. Sama-sama adil ini. Dua-duanya DPS burst. Yang satu Nathan cuma adalah keuntungan dia punya item 2 aja, dia udah cukup. Kari nggak? Ini ibaratnya adalah versi magicnya Kari. Ya, tank killer, tetap ya. Iya, tank killer. Tapi nggak ada item yang bisa nahan dia. Beda sama juga kayak Kari. Cuma problemnya adalah 2 item cukup. Kari itu 2 item nggak cukup. Karena pasif-pasifnya dari Nathan ini sangat sakit Nathan. Gimana Nepin? Ya kalau menurut aku dari game yang ketiga ya kali ini kita bakal melihat untuk tim Liquid Filipina karena memang posisi Karinya lah, harusnya lumayan terancam nih dengan hadiran Louis yang bakal main agresif. Gak ada jauh head, ada Edith juga. Yang terancam menurut gue Fredrin sama Gatot Kacanya. Gak bakal dia kuat. Oke. Dan kita akan lihat bagaimana debut dari Ramichi juga ya. Kayak di series ini kan mainnya assassin terus. Nanti tiba-tiba udah banting setir nih ke tank jungler. Dan apakah Nathan bisa menjadi jawaban? Karena main front to back agak susah juga sih untuk menjangkau Nathannya nanti. Dan itu dia permainan dari Duality yang akan bermain di depan. Kalau ngomongin karena Nathan, oke. Kita tahu early gamenya bisa dibilang salah satu hero yang agak cukup berat bertahan di laning. Ya kan, karena lembeknya luar biasa, skill escape-nya nggak punya, dan biasanya harus pakai purify kalau ada musuh-musuh yang punya CC. Iya, dan untuk Emblem sendiri dari Chini ya, Breath Smite dan Tenacity ini ngebuat dia memang lebih pengen maksimalin utility-nya dibandingkan output damage yang bisa dia berikan, karena untuk output damage ya jelas tangan Chell ini udah cukup membantu, apalagi dari Vival juga. Tapi harus hati-hati di bagian bawah sih untuk Fumieko. Ya mungkin udah mulai terancam. Waduh. Wah, Vivian juga terancam sih. Lihat kali ini. Dia coba untuk menghindari damage yang diberikan. Bukan begitu, Nevin? Iya, dan Nevinnya is missing in action ya. Tapi Nevin is missing ya. Swift buat Nathannya juga ya. Dia mau coba ngandelin ke arah attack speed-nya. Tapi kalau ngeliat dari early game, tim Liquid ini bener-bener agresif ya. Tabrak semua loh. Mereka tahu, mereka tinggal tutup gimana caranya Chini ini bakal bisa memberikan damage. Selama Chininya nggak ada, mereka nggak punya early damage. Tapi jangan lupakan juga, Hayabusa tidak boleh dapetin point kill di awal. Oke. Itu nggak boleh sama sekali. Wah, dan ini keadaan yang cukup berbeda ya. Wops. Oh, langsung saja first blood didapatkan. Baru saja diomongin, Hayabusa nggak boleh dapetin keuntungan di early. Karena kalau untungan di early dan dia bakal lebih snowballing dengan cepat, itu problemnya ada di tim Liquid nanti. Iya. Walaupun pemandangan berbeda di Gauntlet ya, yang biasanya Chell galak banget buat ngasih pressure, tapi ini agak sedikit harus tertahan. Oke, tapi lihat harus tertahan, apakah Retribution akan keluar, tapi itu dia Fredrin! Satu Retribution, Vival memilih untuk mundur ke arah belakang, damage terlalu kuat dan Fumieko belum mampu dengan damage yang dia berikan. Iya, dan tadi ada Shadow Kill ya kalau nggak salah, kebuka juga di saat Cicinya lagi Vengeance. Iya, sebenarnya Cicinya Vengeance ketika ada Shadow Kill, karena Vival tadi kedetek. Dan gue liat Vival lebih memilih Shadow Kill ketimbang Coach Shadow. Iya, dan lihat ini level ketiga loh ditahan. Buat Chell-nya juga dia benar-benar harus bersabar dulu. Dan apakah dari tim Liquid mereka
akan bisa memberikan pressure lebih lagi untuk memenangkan game ini secepat-cepatnya. Karena kalau dibawa ke late game, ini bakal susah banget buat mereka. Buat Liquid, Iya. waduh dilenyapin sih. Depannya nggak nyampe 5 detik itu bakal udah selesai. Tapi lihat di depan Sun Traction Pulse, mundur ke belakang Vival. Masih mau lebih dengan Shadow Kill. Gagal untuk mendapatkan Soju. One last hit. Berhasil mendapatkan satu defensif dengan Avatar of Guardian-nya. Tapi kembali lagi, Fredrin kali ini belum berhasil mendapatkan sosok seorang Baxia. Masih terlalu keras untuk kedua belahnya. Tebel banget ya. Iya, Tapi tadi dua-duanya. bagus banget sih Avatar of Guardian untuk bisa melepaskan dirinya terhadap satu buah Shadow Kill. On point sekali dari sosok Soju. Sementara untuk tim Liquid dengan perolehan gold yang cukup tinggi nih sekarang di angka 1200. Setiap lininya juga sekarang lagi coba untuk dimenangkan. Dan bahkan kayak ngeliat dari Fumi Eko agak sedikit tertahan nih. Satu level tertinggal di bawah dari Daiki. Gimana kalau menurut Nevin Tifa tadi? Hah? Kenapa kok ketawa? Iya, aku menurutku ya Tifa tadi memang jadi satu Yang krusialnya keuntungan siapa? ya buat Yang mana? tim Liquid tadi ya. Dengan posisi Ini PH Nevin bukan ID. tim Liquid Oh, PH ya. iya. Dengan posisi ya Ramichi dapetin 1 poin eliminasi juga ya. Iya. Oh gitu. Iya. Tadi berarti krusialnya hero yang mana tadi di tim fight? Iya. Cukup banyak ya yang krusial tadi ya. Padahal yang fight cuma 2 ya, oke. Tadi turtle-nya dapet siapa ya kok? Yang didapetin sama Liquid Filipin kan ya? Oke, Turtle balik ya? kita ini ya. Oke, kali ini kita akan coba di take over dan bakar Retribution on point kembali lagi di tangan seorang Fredrin. Tidak ada teleport di Nevin nampaknya ya, Nevin. Iya. Masih belum ada teleportation yang bakal dibuka. Tapi memang dari tim Vitality Cewek. dengan Thunderbelt di tangan Idit, ini udah mulai ngebuat dia lebih strong lagi. Nyayur. Wah enak banget. Nyayur. Abis kah? Enggak sih. Ape habis, nyayur. Habis Ape sih. pecah turretnya dan bakal lihat di depan sana. Wah. Cel berhasil kembali lagi mengungguli dari gold. Sedangkan sebelumnya dia tertahan di stagnan level 3. Iya dan ini jadi boostingan banget pastinya buat Chell sebagai asuransi di late game-nya juga ya. Yang pastinya juga item dependent banget untuk Chell ini sendiri. Sementara Fumi Eko sudah mulai ketempelan oleh Daiki Avatar Guardian. Oke, for defensive dari Chini, tapi di depan sana lihat Fumieko berhasil melakukan clear dan itu dia Chell terperangkap dengan Purify tapi untuk menyelamatkan dirinya tapi Ramiche masuk lebih dalam. Chell tidak bisa memberikan damage dan Vivian kayaknya tenggelam ke dalam rumput yang seharusnya dia tidak bisa masuk. Iya dan ada space ya untuk Vival yang bergerak ke arah bawah. Dia dapetin turret juga, dia dapetin satu splitnya lagi yang akhirnya ngebuat dari tim Liquid mereka justru mengalami kerugian karena threat-nya adalah roamer dan juga turret. Tapi ya seenggaknya sekarang outer top turretnya bakal coba untuk dibayarkan kembali oleh tim Liquid. Oh kan, ini baru satu item aja dia udah bisa langsung team fight. 2 item akan sangat lebih memaksakan satu buah point kill didapatkan. Dengan ada Vival di sana membalaskan keadaan di mana dia sempat gagal untuk mendapatkan point kill, tapi dengan Chidi tidak ada flicker kembali membuat dia terperangkap action pulse yang on point. Wah ini 2 DPS dari tim Liquid ini kalau misalkan ada lane yang bolong aja. Wah hancur ya langsung Hancur ya. itu rata dengan tanah turret-turret tuh. Oke tapi Vivian sudah mulai dipegangin terus-terusan nih oleh Ramichi. Gak akan dikasih ampun sih, tapi walaupun gak ada follow up damage ya, jadi gak banyak juga selain ya ngedelay aja waktu kepulangan dari Vivian itu sendiri. Sementara Turtle sudah spawn. Menjadi Turtle yang ketiga, akankah menjadi perfect untuk sosok Fredrin? Ataukah ada kontes paksa dari Vival? Saran gua sih para pasukan dari tim Vitality nggak usah kontes turtle tapi tim fightnya dihajar. Paksa tim fightnya. Paksa tim fightnya kenapa? Supaya dia bisa dapetin objektif-objektif nantinya karena retribution udah pasti keluar. Oke. Dan sekarang udah mulai berbondong-bondong ya dari tim Liquidnya. Mereka bergerak bersama-sama juga. Tapi ya again, split push ini akan menjadi sebuah jawaban dari tim Vitality untuk jadi sebuah keunggulan di saat ya tim Liquid kan mereka stick together. Nah, udah main 5 dan tim Vitality pun gak bisa berbuat banyak ya. Baik lagi, ini bakal cepat banget dan ada satu pulse. Oke, tapi nampaknya tim fight dari bottom lane masih coba ditahan dan Chell depan sana bakal coba dilindungi seorang Fumieko, tapi lihat Chell damage-nya masih bisa terdeliver, bahkan Vivian ke arah padat lagi. Fumieko tenggelam dan para pasukan dari tim Vitality mereka masih punya shadow kill. Satu buat point shadow kill tapi Vival nggak bisa kuat melonclah. Terlalu sakit damage yang diberikan. Apakah ada squad shadow yang bisa menyelamatkan dirinya? Tapi memilih untuk mundur. Chell one man situation dengan seorang Kimi. Contoh dapatkan satu buah point kill tapi Vival masih mau lebih. Vival terkena knock up dan shutdown terjadi. Traction pulse dikeluarkan dan Chell tenggelam ketika 1 lawan 1 di bottom lane. Oke. Fredrin hilang pasti, damage turret terlalu besar dan itu dia.
Itu di dalam turret Dia selama itu ketinggalan loh. ya, kayak ketinggalan. Itu tapi di dalam turret tuh Iya. selama itu, bayangkan. Iya, lumayan sih ini tebel banget dari Ramicinya memang di level yang ke-11. Mereka benar-benar imbang tapi secara gold sekarang udah mulai dikejar lagi. Tim Liquid menjauhkan lagi perbedaan yang terjadi. Ya. Sedangkan dari tim Vitality agak susah ya buat mereka melakukan pengejaran. Dan kalaupun mereka pengen mainin diversion, ini jadi pertanyaan karena tim Liquid sekarang udah main solid, main 5. Iya, dan juga diversionnya nggak kelihatan dari tadi aktif ya. Nggak aktif ya. Jadi dalam keadaan tertinggal agak sedikit serba salah tentunya untuk tim Vitality itu sendiri. Apalagi kalau misalkan bicara memang asuransi late game di tim Vitality ada Nathan juga. Tapi jangan lupa kan tim Liquid mereka punya sosok Hari, Kimi, yang dimana punya damage konstan. Benar. Dan di saat gak ada Purify untuk Chell itu kena traction pulse aja nih sulit gitu loh untuk dihindari kayak tadi kan. Iya, itu repot ya. Kaget. Gua kita lihat tim fight terjadi, lihat di sana dengan Avatar of Guardian. Oh. Berhasil dihindari dengan adanya para pasukan dari tim Liquid. Kali ini memaksa untuk tim fight terpakai, mereka kehilangan 2 pemain. Vival mendengar belakang, shutdown kembali terjadi dengan adanya Chini. Menjadi poin kill tambahan tapi one last man standing. Fredrin kali ini masih bisa bertahan tapi jangan lupakan Chell. Mau Lord menit berapapun nantinya akan bisa diselesaikan sama Chell. Betul, dan itu dia sebuah diversion yang baru aja kita pertanyakan ya. Akhirnya sekalinya aktif on point, ini bukan tentang kuantitas. Iya kan, gak betul perlu banyak-banyak. Lihat tuh. Itu dia. Wah. Nathan yang tidak bisa dibendung. Dan ini kita lihat dalam kondisi yang under ya. Karena memang kalau misalnya ngeliat tim fight tadi di area objektif ya, tim Liquid juga agak kebingungan nih dari targetingnya. Mereka pengen dapetin objektif floor terlebih dahulu, tapi di satu sisi mereka nggak mau mundur juga gitu. Ngebuat tim fight tetap bisa dipaksakan sama tim Vitality dan agak sulit memang tadi untuk escape. Ya balik lagi ya, Kari dengan range-nya yang cukup pendek gitu. Tapi tetap harus hati-hati. Tim Vitality, mereka udah mulai bisa maksimalin diversion dari Lui ini. Ya, dan ini lordnya juga gak di-clear loh. Dimana Super Wave Minion, Vivi. Traction Pulse Vivian di depan sana, maka coba diselamatkan dengan ada seorang Chini. Perpasukan dari tim Vitality, mereka jangan lupakan, seorang Chell walaupun kuat masih butuh badan. Ketika di depan sana langsung ada Vengeance, masih terlalu sakit dan tidak bisa dibendung, kill spree yang tidak didapatkan. Lord masih mampu untuk ditahan oleh perpasukan dari tim Vitality. Iya, masih ada satu wave dari Super Minionnya juga sekarang. Tapi tim Vitality mereka bermain dari tadi berempat terus ya, karena Vivalnya lagi ngedistract di lini yang lain. Oke, dan secara itemizations ya, ini balik lagi untuk Nathan 2 item pertamanya udah jadi. Oh, tim fight kembali terjadi dengan Fumiko! Shutdown! Tebakan Traction Pulse membuat seorang Chini kali ini hampir saja termakan. Tidak ada Chell, tidak bisa tim fight. Jangan lupakan itu. Tidak ada Chell, tidak ada tim fight. Kan Chini, memang dia punya damage yang besar. Cuma kalau Chininya nggak punya badan, inilah problemnya Vitality. Dia nggak punya badan, dia nggak bisa deal damage antara Chini dan juga Chell. Ya, dan sisi dari tim Liquid ini terlalu banyak sih. Ini chain sisinya sangat-sangat mengerikan, tapi ya itu dia. Permainan diversion hanya untuk bisa ngecek area rumputan aja terlebih dahulu. Dan Chell sekarang udah punya Holy Crystal, ini akan semakin kuat lagi. Atit nih baru. Ini udah mulai bisa terlihat asuransinya ini, jangka panjang. Iya, ini Atit anet damage yang bakal diberikan dari front to back-nya nih. Nepin. Iya, atit anget ya. Anet. Iya. Tapi memang seru banget sih untuk Chell sendiri selama dia bisa dapetin posisinya. Karena kalau nggak dapetin posisinya ini bakal percuma. Harus ada sisi frontliner dulu yang bisa nge-kill termasuk Fumiko. Oh, Shadow Kill berhasil mendapatkan Kimi. Mundur ke arah belakang menjadi semua jawaban dan tim fight akan coba dibuka. Perpasukan dari tim Vitality mereka tidak kenal kendor. Dan jangan lupakan, dalam kondisi seperti ini mereka akan kehilangan Lord tanpa adanya Holy Defense Turret. Iya, ini di tengahnya udah ke trigger juga ya, apalagi udah mau menit ke-12. Magic Sentry telah diaktifkan dan akankah ada satu paksa untuk nge-delay lagi eksekusi terhadap Lord yang bisa dilakukan oleh tim Liquid, karena ya ngelihat dari Vival ya dia nggak bisa megangin Lord selama itu. Oke. Tapi jangan lupakan juga kita lihat di depan sana. Dari seorang Vivian bakal coba untuk membuka badan karena itu dia yang dibutuhkan Chell. Purify berhasil memecahkan curtain calls tapi informasi yang cukup mahal untuk dari seorang Chell tanpa adanya Purify. Lihat Gatot Kaca dengan damage-nya terlalu sakit bakal coba dipukul mundur. Damage tidak bisa diberi traction pulse tanpa ada following up damage. Akan sia-sia tapi nampaknya retribution yang gak on point dari kedua belah tim berhasil didapatkan oleh Kari. Save the day for Team Liquid Philippines. Iya, 2 tukar 1 tapi seenggaknya dapetin Lord yang sudah ter-enhance. Jadi ngebuat keuntungan kembali menjadi milik dari tim Liquid. Ya, satu inisiasi tadi sempat dibuka juga sebenarnya sama Fumiko ya. Tapi memang ketika Shadow Kill dibuka, ada output damage yang ngebawa Hayabusa jauh banget dari area Lord sehingga retribution juga agak sulit didapatkan.
Tapi balik lagi ke arah itemization. Hero-hero frontline seperti Fredrin yang udah memegang Radiant Armor ini mungkin bakal sedikit menutup ya damage, tapi bukan berarti gak bisa tembus karena kita tahu ada penetrasi yang cukup maksimal dari seorang Chell. Dan berlaku sebaliknya juga karena dari Karinya udah punya Malefic Gun, jadi range-nya ini udah mulai bisa dijauhkan lagi, nggak seperti biasanya dengan tambahan range yang dimiliki. Ya ada penetration juga ya pastinya, ini buat Baxianya tidak akan semakin leluasa begitu pun dari Idit. Tapi ya itu dia satu asuransi yang diberikan juga oleh tim Vitality. Oh inisiasi. Oke, dan Chell! Tanpa dengan Chell! Mereka nggak bisa melakukan defense terhadap turret mereka. Fokus dengan ada Kari. Bermasukan dari tim Vitality. Mereka poranda. Dan Vivian langsung rontok begitu saja. Dan ini bencana. Free dari seorang Celah membuat permasukan dari tim Vitality. Mereka tidak bisa membendung damage yang diberikan. Lihat ada Vival. Sekali masuk dan jangan lupakan shutdown pun terjadi. Dengan Shadow Kill depan sana. Klah masih bisa dipertahankan. Satu quad Shadow dan Vival berhasil membuat nafas tambahan untuk para pasukan dari tim Vitality. Iya, mengandalkan satu wave aja atau satu lane aja ya dari tim Liquid ini masih belum mampu juga untuk bisa mengakhiri game ketiga ini. Dan thanks to Vival yang akhirnya selalu bisa mendapatkan pertukaran terutama. Gila, ini Vival. Kiminya loh yang ditarget. Ya, ini nggak sehat buat jantung kita ya. Iya ini winternya belum ada soalnya. Aduh, dari tim Vitality mereka kehilangan 2 player yang sangat krusial untuk melakukan defensif dan 1 base turret yang sangat krusial juga. Karena ini bakal jadi lane jauh mereka selanjutnya di objektif Lord selanjutnya. Tapi balik lagi ya, ketika kita ngomongin satu inisiasi, Gila. bagus banget banget ya. Traction pulse-nya sih. 2 langsung kena. Gatote tinggal tutup belakang. Udah gak ada jalan untuk pulang. Teamfight kembali terjadi. Tapi kali ini lihat Sakaratal mau untuk seorang Fredrin. Bakal coba dikejar oleh seorang Vivian. Fredrin bisa telah dikeluarkan tapi tidak bisa terlalu lama. Dan Fumieko berhasil menutup seorang Rameche. Thanks to Fumieko, flicker, initiate power yang diberikan oleh seorang Fumieko membalikkan kembali keadaan yang sudah dirontokkan oleh tim Liquid. Iya, dan seenggaknya sekarang dari tim Vitality mereka dalam keadaan yang offense dan harusnya akan ada trade base turret yang bisa mereka ambil. Wajib. Kalau nggak ada trade, ini bahaya. Minimal Vivian korbanin 1 badannya dia. Tukar 2 badan dari tim Liquid, itu it's okay, no problem. Oke, dan seharusnya di base turret tengah bakal hancur sih. Oke, langsung ke arah belakang dengan Shadow Kill. Masih bisa dihindari. Vival mundur ke arah belakang, coba dikejar. Coach Shadow masih menyelamatkan dirinya menuju ke arah mid. Jadi diperhitungkan para pasukan dari tim Liquid. Kali ini mereka sudah kembali lagi ke lane half down. Jadi untuk menuju ke arah Lord yang selanjutnya harus mulai dipikirkan oleh tim Vitality. Yes, dan ya memang bermain disiplin ya itu sangat-sangat wajib juga tentunya. Karena tim Vitality mereka nggak paksa lagi untuk melanjutkan segi tim fight-nya. Mereka hancurin base turret tengah dan mereka tarik mundur untuk setup ke area dari Lord yang sekarang sudah mulai dipok duluan sama tim Liquid. Alright, di depan sana Traction Pulse kembali menang karena Fatal Fire masih bisa dihindari seorang Chell. Free hit, Vivian. Tapi nampaknya Shadow Kill masih bisa diselamatkan dengan berbagai poin. Chini tidak akan meninggalkan begitu saja. Fumieko jangan dilupakan, ini edit bukan sembarang edit. Damage-nya terlalu sakit dan bahkan 1 poin kill didapatkan untuk seorang Soju. No front laner membuat tim Liquid harus melepaskan Lord kali ini. Karena mereka punya Kari. Kalau mereka kontes gak wise. Iya, dan ini harusnya bakal di zoning out si Ramichi. Fredrin! What are you doing? Oh my god, untung dia nggak tumbang. Kalau dia tumbang kasusnya berbeda. Nggak ada badan lagi untuk seorang Kimi dan juga seorang Kari. Oh ya, oke, dan Lord bisa didapatkan tim Vitality ini menjadi sebuah angin segar juga untuk mereka. Dan di saat kayak tadi kumpul berlima, akhirnya Shadow Kill nggak maksimal. Iya, itu ya akhirnya cara jawabannya. Dan sebenarnya wave atas tadi hampir banget bisa kedorong, tapi nggak ada gangguan yang ngedistract ke arah Luoy-nya. Karena memang udah cukup berbahaya nih dari Kimi menuju ke arah full item. Sky Pierce bahkan yang diambil dengan 6 total point kill, tapi 3 death ya. Itu yang mungkin akan mengurangi stacknya. Sekarang waktunya untuk fokus ke arah defensif dengan Winter Crown yang harus sudah mulai dikoleksi. Salah satunya ada di Ramichi juga. Jadi mungkin untuk Lord yang berjalan kali ini akan coba untuk dimaksimalkan. Kalau gua jadi Fumi, gua bakal initiate. Pasti gua akan lempar badan gua. Karena ini adalah satu kesempatan untuk Chell bisa nge-clear dengan cepat. Lihat Chell depan sana, Avatar of Guardian-nya for nothing. Shadow Kill telah terbagi dengan Winter Crown, tidak bisa terlalu lama membuat termasuk dari tim Vitality. Berhasil meng-clear dengan sangat cepat, Daiki depan sana. Double kill dari seorang Chell, dan base-nya menjadi tujuan utama. Vitality still take the series. Dan upper bracket berarti telah diamankan juga harusnya ya untuk tim Vitality. Yes. 2-1 walaupun memang sempat tersandung di game yang kedua, tapi wow, ini dia sebuah jawaban yang dimana ada asuransi late game-nya, initiator juga ada. Dan yang masih belum terkalahkan sejauh ini untuk segi match-nya ya.
Betul, tapi sandungannya juga ada di game ketiga tadi ya. Banyak banget Hampir ya. ya. Hampir mereka bisa ditumbangkan juga dengan hilangnya Chow, terutama damage dealer yang sangat diandalkan. Tapi pada akhirnya mereka menjawab hal itu dengan sangat baik. Mereka perkuat lagi tim fight mereka. Dan ya push terakhir dengan Madara yang mereka bawa, ini targetingnya juga bagus banget. So 2-1 untuk tim Vitality. Tapi say thanks balik lagi untuk Chell. Dari tadi dia yang ngebuat space untuk bisa memberikan damage di depan. Cuma ketika dia udah ketangkep sekali langsung lurus. Untung aja masih ada shadow kill dari Vival. Kayaknya ini udah mulai bisa menjadi evaluasi untuk ke depan ya di babak playoff nanti. Karena mereka juga masih memperebutkan untuk slot menuju ke arah Tapi menurut aku kayak kalah satu game gak masalah sih. Kayak itu bakal jadi ada referensi dalam keadaan under condition tuh gimana mereka untuk solvingnya nanti ya kan. Jangan sampai terlena juga Tapi kan. itu undernya ketika mereka udah owning ya. Jadi bisa dibilang kedisiplinan yang tadi dibilang sama Aul tidak mereka jalankan di game yang kedua. Ada beberapa mistake ya yang sempat mistake. Sebenarnya aku ngeliatnya bukan sebagai terlalu kelihatan mistake ya. Iya, Lebih ke kayak gameplay yang harusnya mereka bisa jalanin itu kayak gak berjalan aja. Betul. Kayak terutama untuk bagaimana pick of powernya juga untuk di game kedua ya. Maksimalkan pick of powernya itu kurang maksimal. Tapi nanti juga kita akan ada interview ya Pak Produser ya. Apakah udah siap Pak Produser? Sebentar. Ditodong ya, ditodong. Iya, gue pengen Langsung aja kita datangkan Belum, Viv. belum. Bukan dong. Muncul ya Vivian di sini. Di sini. enggak? Kita lagi coba panggil Vivian. Enggak dong, dia bukan Power Ranger bang. Dia gak masuk Ranger ya. Kalau Vivian masuk Ranger Ranger, lembar. Ranger apa dia? Dia Ranger P. Ranger Wing. Ini Ranger Emas. Saya Ranger emas udah karat. Karatan ya. Mas Oji. Mas saya ya, udah mas. Oke. Senang banget lo ketawa lo ya. Gue tembak lo. Gak bisa. Jangan ditembak ih. Jangan. Nanti nepin. Aku Oke. di love aja di sini Oke, gimana? kita panggil dulu ya. Helikopter. Helikopter sini. Oke, ker. Ger. Oke. Halo Vitality. Halo Vitality. Hai. Halo, Vitality. Apa yang terjadi di game kedua Vitality? kenapa ya? Ya, kurang hoki. Oh, kurang hoki. Vivian. Doanya kurang. Oke, Vivian. Kita mau tanya ke Vivian. Vivian, cowok kamu mengerikan sekali di game 1. Tendang siapa aja yang muncul. Tapi kenapa di game kedua kaliannya nggak narik siapa-siapa ini? Kenapa Vivian? Aduh, kenapa ya? Pusing dia. Itu garuk gak gatel ya? Gak tahu kenapa nih. Kurang makan. Oh kurang makan. Oke, abis ini Abis ini Bang Oji beliin makan? Enggak gitu. Oh enggak. Kan abis itu makan aja. Makan aja. Gua beli Makan sendiri. Iya benar. Ada pertanyaan lagi silakan. Oke, Cel. Cel kan kayak dari game 1 sampai game 3 kayak gendong banget gitu ya. Konsisten banget nih. Kalau Cel sih ngelihatnya God Lane idola Cel siapa sih? Siapa yang gitu? Referensi gameplaynya siapa? Kelra katanya. Siapa? Kelra. Celra. Celra. Oke, tapi ini Vitality mendapatkan posisi yang sangat kuat nanti di babak playoff. Walaupun tadi sempat harus tegang karena tim Liquid dapetin 1 poin. Tapi menurut kalian, apakah kalian masih ada evaluasi yang akan dipersiapkan untuk di playoff nanti? Pasti Anda dong. Tapi apa nih kira-kira yang paling besar yang gak bakal dilakuin lagi nanti di playoff? Iya. Piklatan. Gak mau. Apa? Bosan Piklatan. Oh, udah gak mau piklatan. Oke, kalau gitu. Kalau misalnya kalian berada di Grand Final, siapa satu tim yang pengen kalian lawan? Vesaka. Kenapa nih? Vesaka? Tiba-tiba Vesaka nih. Nggak apa-apa sih kan baru-baru ya.
player ya. Oh. Biar sekali ada musuh baru gitu di playoff, di final. Wih. Musuh baru. Oke, luar biasa Vitality. Semangat terus, semangat evaluasinya untuk berkembang lagi lebih kuat nanti di babak playoff ya kan. Karena kalian akan mewakili tim Indonesia. Oke, sukses terus. Lancar selalu Vitality. Jangan lupa makan ya Vivian ya. Semangat ya, makan. Jangan lupa. Ya, terakhir. Oh iya, Sebelum closing. Pose dulu. Pause dulu. Pose dulu. Itu Vival Vival gak ketutupan. kelihatan, Vival geser. Vival. Nah. Sini. Oke, yuk. Dah. Oke, siap. Gaya dalam 3, 2, 1. Cekrek. Oke, ganti gaya sekali lagi, ayo. Ganti gaya bebas yang mana? 3, 2, 1. Cekrek. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Terima kasih Vitality. Sekali lagi, jangan lupa makan ya, semangat. Dadah, see you di playoff berarti ya. Iya, tapi emang jujur loh. Gue juga kalau misalnya Belum makan. belum makan tuh kayak misal kita lihat di sini. Enggak gitu. Lah. Itu lebay. Kalau itu lebih kekenyangan sih kalau itu kayaknya. Gula tinggi ya? Gula itu kayak Gulanya kenyangan ya, kayak terlalu gulanya. banyak makan ya. Iya. Oke, nih mumpung masih ada highlight copter di sini, kita bakal melihat terlebih dahulu untuk highlights dari game ketiga yang bikin kita lumayan deg-deg ya. Itu gak lumayan, itu sangat itu. Oke, silakan episode. Oke, masuk ya. Udah boleh nih ya, masuk ya. Boleh. Oke, masuk ke arah early game terlebih dahulu deh. Kita lihat ya, ini satu teamfight yang tadi sempat dibahas dari Bang Oji juga. Bagaimana satu turtle dan 1 poin eliminasi yang lumayan mahal ke arah Vivian itu ngasih impact yang luar biasa. Tapi gak jarang juga kita ngelihat ada satu solo pick off dari Vival yang bisa dibilang jauh lebih bebas sih. Tapi di momen ini, nah ini yang tadi sempat kita bahas ya. Ada satu AOG yang ingin dipaksakan. Bentar. Nah, muncul. Satu AOG yang ingin dipaksakan karena ya refleks untuk nge-save Daiki mungkin ya. Tapi sebenarnya dalam posisi ini mereka udah cukup dipastikan bisa ngedapetin ke arah Lordnya. Jadi kalaupun mereka mundur, keuntungan sebenarnya bisa dipegang sama tim Liquid Philippine. Nah, yang akhirnya ketika AOG-nya masuk ya 5 pemain dari Vitality sudah jelas akan langsung menangkap. Dan Zaishi ini masih mencoba untuk maju. Itu mungkin jadi satu hal yang ngebuat kerugiannya jadi makin besar. Yang harusnya bisa dihindari gitu. Dan next, masuk ke momen di menit yang ke-11. Vival seperti biasa dia bisa nge-deliver damage dengan sangat maksimal. Tapi pengejaran demi pengejaran juga terus ya dilakukan. Tarik ulurnya bagus banget. Tapi ini dia Impulsion Pulse Attraction Pulse yang bagus banget. Narik langsung ke arah 2 pemain. Dan di situ tuh bener-bener dua-duanya damage dealer, Chell dan juga Chini. Jadi nggak ada harapan lagi untuk mereka bisa defensif sebenarnya. Tapi untungnya secara wave minionnya ini masih ketolong banget, masih bisa ketutup dengan satu inner turret di area mid lane dan masih ada Vival yang bisa nutup Zaishi-nya. Karena kita tahu Zaishi ini bisa ngedorong banget ke arah turret. Masuk lagi ke area perebutan di arah Lord. Ketika Vivian udah tumbang, ini trade-nya juga nggak terlalu gimana banget karena hanya satu pemain juga dari tim Liquid Philippine yang harusnya berhasil di take down tadi. Tapi yang paling berpengaruh adalah dari arah Lordnya. Wave sebenarnya di area atas ini udah tebel banget sih. Cuman tetap ya pada intinya karena mereka punya Luoyi, defensif juga masih akan sangat mudah gitu. Dan akhirnya mereka bisa ngebawa Lordnya dengan sangat baik. Untuk momen finishing nggak banyak yang sulit karena Vivalnya juga langsung masuk ke arah Kla. Jadi nggak ada yang bisa nge-clear dengan cepat. Apalagi Kla kan cukup diharapkan ya untuk melakukan clearing ke arah Lordnya. Tapi dengan satu movement kecil itu aja, efeknya berkelanjutan dan mereka bisa dapetin langsung 2-1. Ingat, dari kecil lama-lama jadi besar. Benar. Ya, jangan lupakan. Iya, inget kok. Iya, pokoknya semua itu dari kecil awalnya. Semua masalah kecil jadi masalah besar. Iya. Semua usaha kecil jadi hasil yang besar. Kalau nggak ada usahanya gimana Bang Oji? Kalau nggak ada usahanya, jauh mungkin di Bandung. Jadi katanya tadi kita bakal menyaksikan. Kalau gak ada usahanya mungkin harus kehilangan dulu baru usaha. Iya. Atau nggak dibakar. Oke, yuk kita bakal bahas lagi ya kepada hal selanjutnya ya. Ada MVP yang bakal kita bahas langsung Kita nggak sih? bakar MVP-nya ini dia. Kita kesini geser. Nah, MVP-nya siapa nih kira-kira? Vival Yang kah? dari tadi ngebakar lah, udah pasti. Oh. Iya. Oke. Tuh, sampai kebakar juga tuh bus belakang ya. Iya, karena kan tadi Kenapa juga dia kebakar? Karena itu. tadi flicker terus dia langsung ngebakar juga kan damage-nya. Oke, sebenarnya gue gak tahu nih apa, cuman ya udah lah ya. Gak tau konteks, ya TTA ya. Tapi ini dia untuk Fumieko dengan itemizations yang sudah sangat optimal. Membara dia, membakar Land of Down hingga mendapatkan kemenangan. Itu dia.
Fumi Echo. EXP laner bukan berarti tidak bisa bersinar, brother. Iya, bahkan dia kasih punya damage juga kan. Benar, lihat. Dengan item yang dimiliki 529 KDA, Fumi Echo deserve MVP. Iyalah, Blade Armor juga udah ada di sana, Guardian Helmet. Dan secara damage ya, ini sosok XP laner yang emang secara edit bisa nge-deliver damage dengan sangat maksimal kan. Makanya berapa kali ngejar juga dia. Tadi Pak Flicker kan, Iya. lagi mode keluar dari Philax ya kan. Ofensif banget lah permainan dari Fumieko sendiri. Dan beberapa kali onwardnya juga jadi satu pembuka bencana selanjutnya ya. Ya. Yang ngebuat teamfightnya jadi lebih mudah juga karena inisiasinya udah diselesaikan oleh Fumieko sendiri, inisiasi tambahan bisa dibilang. Ya, dan Blade Armor ini jadi jawaban banget sih. Cancel semua ya, Sangat balik ada lagi ya. Blade Armor adalah kunci ya. Untuk ngadepin marksman dan juga damage dari Ramichi ini juga lumayan ketahan. Tapi let's see, secara item sessions yang sudah dibawa juga ya, Kla. Sudah lengkap sampai menuju ke arah Immortal. Tadi Malefic Gun ya, yang aku notice juga ini akan langsung ngejawab sebenarnya untuk range-nya. Namun secara defensif, Team Vitality juga mereka udah cukup ready. Kalau ngomongin dari Vivian, ya Blade Armor dan Radiant ya, ini akan tetap jadi item sessions yang favorite. Gak cuman ke arah physical damage, tapi damage dari Zaishi juga sudah langsung tertutup. Jadi kayak secara natural, Bastia udah counter Kimi, tambah lagi dengan Radiant Armor, ya udah nggak bisa terlalu maksimal. Bahkan ditambah lagi dengan Sky Pierce dari Zaishi, yang kena death 3 kali, itu ngebuat stacknya nggak terlalu tinggi juga. Dan ya celah-celah seperti ini yang bisa dimanfaatkan oleh tim Vitality. Karena kalau di-compare juga dengan adanya Chell, full itemizations yang udah full penetrasi juga. Jadi untuk typical hero seperti Soju bahkan yang nggak ada defensive, cuma ada Athena Shield. Dan Daiki yang cuma Radiant Armor, itu ngebuat damage-nya bisa masuk sepenuhnya. 17 menit ini agak lebih lama ya dibanding di Yeah. game-game sebelumnya ya. Agak keras ya, karena tim Vitality juga tadi sempat mengalami keadaan yang tertinggal. Tapi ya, in the end match win tetap bisa diamankan juga oleh mereka dengan Rich Girl sekarang. Rich Girl. Chell dengan 825. Chelra katanya. Chelra. Memang Iya. salah satu idola kaula muda ya. Ya, tapi kayak buat zaman now panutan Golden untuk si sekarang ya. Kayaknya masih Gua jujur suka Kera bukan yang pas sekarang sih. Yang dulu Gua pas ya? dulu. Karena dulu tuh dia liar. Berarti sekarang udah gak suka? Biasa aja. Padahal dia jago-jagonya sekarang. Dulu tuh liar, dia flicker-flicker ke depan. Tukar satu. Wah. Kayak God Laner gak bisa diatur. Nah itu gue suka tuh pas lagi kayak gitu. Dulu tuh head-to-headnya macam apa sih? Ohab. Oh, Heb. Hmm. Bener. Satu lagi siapa ya? Aduh aing lupa ya. Ranger Mas? Nggak mungkin Oh lah. gak mungkin nih. Kita kan top global feeder. Jadi itu dia. Buat kalian semua, tim Vitality berhasil tetap berada di arah upper bracket. Oke. Dan kita akan mendengar komunikasi yang berjalan dari tim Vitality ya. Seperti apa komunikasinya dan langsung aja kita Sego. dengarkan mic check-nya. Bisa di udah roda dapat ini sama doang ya ledakin ambil boleh sih guys masih nggak kelihatan kayaknya bisa nggak sabar guys ini lihat bisa sih guys menangin fightnya nih bisa sama lagi saya belum lihat ayo tim coba clicker ya harus ya saya nggak ada apa-apa saya nggak nice bisa sih ada klik ada jangan bisa boleh ini depan ya depan dulu depan nggak tarik ya awas guys nggak ada flicker ya aman ya bisa enak aja nih bisa lihat limitnya mungkin bisa kan baru aku depan ya depan udah ulti ini lihat ya gue ya bisa di depan Bora belakangnya, guys, di depan kita front to back. Kemana? Sabar. Nice. Slow. Gak ada yang float. Nice. Di depan. Nice. Gue gak ada retri ya. Orang dulu. Kita udah bagus. Tutupin, olin. Pulang. Boleh nih ada loh. Ini sama depan ya. Kalian aja. Oke, kali ini. Lo yang Kas ini. Tadi dekat. Gue udah diikat, guys. Aku front back aja. Cici ke gue. Udah jajan ya. Udah guys, makan depan. Aman baik depan. Bisa.
Rame ya. agak cukup unik ya. Beda banget loh. Selama saya mendengar Vitality kayak, ayo Cel, nice. Iya biasanya Iya. Vivi, nice Bandingin Vi. deh sama game satu, kemarin enggak aja. game satu aja tadi nggak gitu. Iya, sama kemarin juga beda Karena banget. memang game kedua comeback mereka itu Iya, ya cukup hype ya. menggetarkan jiwa dan raga. Menampar Tapi gak sih? bisa jadi bahaya. Nggak ketampar, itu nggak ketampar. Belum ya? Belum. Kayaknya yang beneran boleh deh. Jangan. Gila Kita nggak lo.